dan Rocky dan para kreditornya. Saya akan membacakan presentasi yang pertama. Dengan menggunakan referensi penelitian terdahulu, upaya reformasi birokrasi melalui peningkatan pelayanan tamu pada Sutbak, TU, RT, dan Wakil Gubernur yang memiliki keterkaitan dengan menggunakan konsep model yang yaitu electric model dan memiliki keterkaitan dan mengaksess struktur organisasi teknologi yang menuju hierarki tugas dan SDM. Dalam penelitian tersebut terdapat implementasi pelayanan perizinan di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat masih menghadapi berbagai hambatan termasuk sistem yang belum optimal serta belum sepenuhnya ekspektasi masyarakat ditandai dengan adanya sejumlah keluhan terhadap para pelayanan mereka. Hal tersebut sebagian besar dilakukan oleh adanya tumpang tindih dan dalam regulasi dan kebijakan terkait pelayanan perizinan publik. Tujuan dari inisiatif untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Jawa Barat adalah untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap perizinan sehingga mereka dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat secara konsisten untuk mencapai tujuan ini. Sistem layanan perizinan harus diperbaiki secara menyeluruh dan lunas disesuaikan dengan kebijakan dan strategi nasional. Selanjutnya, dengan mengacu isu strategis yang menjadi fokus dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 hingga 2023, yaitu 1. Nilai indikator survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang belum sesuai dengan target. 2. Realisasi investasi PP yang lebih menonjol dibandingkan dengan investasi PNBM. Yang ketiga, gap yang tinggi antara investasi dan realisasi investasi. Yang keempat, potensi atau peluang investasi belum memiliki feasibility study. Yang kelima, masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan laporan kegiatan penanaman modal. Yang keenam, investasi masih terpusat di wilayah Bodebek-Kapur. Yang ketujuh, minimnya keterikatannya pelayanan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan. Yang kedelapan, peningkatan investasi di pusat pertumbuhan segitiga emas Lebanon. Ini roadmap-nya ada perannya, yaitu sistem yang belum optimal serta belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat ditandai dengan adanya sejumlah keluhan terhadap performa layanan mereka. Ada proses, yaitu menurut data yang didapatkan ini terjadi karena sebagian besar kendala tersebut timbul karena adanya tumpang tindih antara regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan layanan perizinan dan publik. Yang menyederhanakan prosedur perizinan dan peraturan, maka proses perizinan akan menjadi lebih cepat dan efektif. Untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, buat regulasi yang jelas dan dapat diakses dan transparan. Platformnya peningkatan minat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Ini gambar model kelompok kami, yaitu model diagnosa Levin. Yang pertama ada tugas, yang bagian tengah ada struktur, bagian kanan ada teknologi, dan bagian bawah ada SDM. Di sini ada bagian tabelnya, tabel dalam menggunakan electric model dalam menganalisis. Yang pertama komponen ada tugas, sumber daya manusia, aktor, struktur, dan 4 teknologi. Dan kondisi setiap komponen yang ada tugas belum terciptanya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di Jawa Barat. Dan komponen yang perlu diintervensi dalam tugas ini belum optimalnya realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat. Dan dapat perubahan komponen yang perlu diintervensi terhadap komponen lain, pengembangan sistem informasi terpadu yang memungkinkan integrasi data dan proses antara unit-unit kerja dalam DPTSP. Rencana solusinya sederhanakan proses perizinan dan regulasi, menyederhanakan prosedur perizinan agar lebih cepat dan efisien, membuat regulasi yang jelas dan transparan untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor. Dan komponen yang kedua ada sumber daya manusia. Di kondisi di setiap komponennya kurangnya pelatihan dan pengembangan. Komponen yang paling perlu diintervensi kurangnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan staf dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pelayanan dan regulasi. Dan dampak perubahan komponen yang perlu diintervensinya tidak ada.
Rencana solusinya penting bagi FPSP untuk melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program pelatihan dan mendapatkan umpan balik dari staf tentang kebutuhan mereka. Komponen strukturnya ada potensi dan peluang investasi. Di kondisi setiap komponennya ada potensi dan peluang investasi di Jawa Barat yang belum siap untuk ditawarkan ready to offer. Dan komponen yang paling perlu diinvestasinya tidak ada, dampak perubahannya pun tidak ada. Rencana solusinya meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur yang mencakup jaringan transportasi, akses listrik, telekomunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi di berbagai sektor. Komponen teknologinya, kondisi di setiap komponen belum tersedianya aplikasi yang berfungsi untuk registrasi tamu mencatat identitas. Komponen yang perlu diintervensinya belum sedianya aplikasi yang berfungsi untuk registrasi tamu mencatat identitas. Dampak perubahan komponen yang perlu diintervensi terhadap komponen lain, memastikan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung operasional dari PTSP seperti fasilitas komunikasi dan teknologi informasi yang canggih. Rencana solusinya pembuatan aplikasi berbasis online atau website agar memudahkan bagi para tamu. Berdasarkan analisa diagnosa organisasi menggunakan metode Levitz di atas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya penguatan komponen teks dan atau tugas agar terciptanya investasi yang berkualitas di Jawa Barat. Satu, pengembangan sistem informasi terpadu yang memungkinkan integritas data dan proses antar unit kerja dalam DPTS dengan menyederhanakan prosedur perizinan dan peraturan, maka proses perizinan akan menjadi lebih cepat dan efektif untuk memberikan kepastian hukum bagi investor, bagi buat regulasi yang jelas dan dapat diakses dan transparan. Lebih banyak dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang meliputi jaringan transportasi, akses listrik, telekomunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini akan meningkatkan minat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi di berbagai sektor investasi di berbagai sektor. 2. Membuat aplikasi perizinan dan promosi investasi. Dengan membuat aplikasi akan tercipta sebuah platform yang mempermudah akses bagi masyarakat ketika membutuhkan pemberian izin usaha, pelayanan perizinan dan perizinan, serta promosi investasi. Aplikasi ini akan menjadi solusi praktis yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan dan memantau posisi usaha secara langsung dari perangkat mereka, mengurangi waktu, biaya, dan yang diperlukan untuk mengurus dokumen tersebut secara konvensional. Selain itu, dengan fitur informasi investasi yang terintegrasi, aplikasi ini juga akan menjadi sarana yang efektif untuk memperluas jangkauan informasi tentang peluang investasi kepada para calon investor, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi dan kecepatan kerja di wilayah tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang prima. Selanjutnya, namun dalam penerapan masih ada faktor penting yang harus dipertimbangkan untuk mencapai proses ini, seperti peran kepemimpinan dalam menciptakan layanan yang berkualitas dan pengembalian putusan yang efektif. Peran kepemimpinan menjadi krusial karena mereka tidak hanya menetapkan arah dan visi, tapi juga membentuk budaya organisasi yang mendorong inovasi dan pelayanan yang lebih baik. Dengan kepemimpinan yang kuat, proses pengambilan keputusan menjadi lebih struktur dan efisien, memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan berjalan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari penerapan perubahan, penulis menemukan adanya tantangan atau hambatan baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi.
Jumlah tantangan yang dihadapi dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, satu, kemungkinan hambatan. Hambatannya kurangnya keterampilan sumber daya manusia yang tersedia. Selanjutnya, resiko tanpa pelatihan yang memadai, staf mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan peraturan baru atau praktek terbaik dalam regulasi. Selanjutnya ada strategi penting pada DPTSP untuk melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program pelatihan yang mereka adakan. Dengan demikian, DPTSP dapat menyesuaikan program pelatihan mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan staf dan memastikan bahwa sumber daya yang diinvestasikan dalam pelatihan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kinerja dan efektivitas mereka. Selanjutnya, kemungkinan hambatan. Belum tersedianya adanya anggaran yang cukup untuk memfasilitasi. Kedua, ada risiko aplikasi belum sempurna, terdapat beberapa fitur yang seharusnya digunakan tetapi memerlukan biaya tambahan sehingga tidak dipergunakan. Selanjutnya ada strategi penganggaran pada tahun anggaran berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.